Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarwata, mahasiswa PPG 2021 Angkatan 1 PGSD, kelas 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan nomor PPG 20.150361722. Saya mengajar di SDN 2 Hegarmanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian UKIN. Ini kartu peserta saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Di masa musim pandemi seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan ya. Kalau kita keluar rumah, diusahakan pakai masker, hindari juga kerumunan ya. Jangan lupa juga kita sering-sering cuci tangan ya. Karena dengan cuci tangan ini bisa menghilangkan virus yang ada di tangan ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan sebelum dimulai dipimpin dulu berdoa. Silahkan Adit, pimpin dulu berdoa. Blok siap gerak baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak. Kita barusan telah berdoa. Dengan berdoa ini berarti kita senantiasa meminta segala sesuatu kepada Allah ya. Oke. Sebelum dimulai, untuk peraturan seperti biasa, dikala tidak berbicara, mikrofon tolong dimatikan. Dan kalau misalkan sebentar ya, ada gangguan motor dulu ya, kita senantiasa hati-hati ya kalau ada motor ya. Nah, kita harus berjalan di pinggir ya kalau ada motor. Oke. Kemudian untuk kamera, kalau memang sinyal tidak atau memungkinkan, boleh dibuka kameranya ya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Di sini sudah pada hadir ya, ada Agit, kemudian Eki juga ya, Eki, Gina, Dinar, Aprilia, Seril, dan Amel. Ini semua sudah hadir ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pelajaran kali ini, Bapak izin berbagi dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, kalau sudah, oke. Bentar ya. Bapak perbesar dulu, takutnya terlalu kecil ini. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan ya, pembelajaran kelima. Nah, untuk hari ini ya, ini sudah kelihatan jelas semuanya? Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan. Oke, selanjutnya kita sebelum dulu tadi udah berdoa ya. Lanjutkan dengan untuk menambah rasa nasionalis kita. Kita coba untuk menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siap bernyanyi ya? Bernyanyi dulu ya.
Patriot proklamasi Sedia Pancasila dasar bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib ini akan menambah rasa nasionalis kita ya, sehingga kita akan lebih mencintai tanah air, lebih sayang dengan tanah air, sehingga kita senantiasa nanti ketika berperilaku akan menjaga tanah air kita ya. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan di pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap? Siap. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang nih kita lihat, sudah terlihat nggak nih tampilannya? Lihat. Lihat ya. Oke, bagus. Nah, sebelum dilanjutkan nih, maaf ya, Bapak suaranya agak gini ya, lagi kurang enak badan nih. Oke, ini gambar apa ini? Siput. Iya, gambar siput ya, atau sering juga disebut dengan keong racun ya, yang bahkan ada lagunya juga nih, keong racun ya. Nah, sekarang begini, siput ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata ya? Vertebrata. Vertebrata. Coba yang lain, apakah vertebrata atau avertebrata? Mana suaranya? Ayo yang lain, Amel, Gina, termasuk avertebrata atau vertebrata ini? Amel, hewan apa ini kira-kira Amel masuknya? Kita sering kan melihat hewan ini ya? Coba hewan apa ini? Agit, hewan apa nih Git? Mana nih kelas 5, biasanya kelas 5 kompak-kompak nih. Coba Bapak ulang lagi sekali lagi pertanyaannya. Ini kan kita mau nanti akan mempelajari vertebrata ya dan invertebrata. Nah, coba sebelum kita mulai ke pembelajaran, ini perkiraan aja dulu ya. Nanti kita buktikan pendapat kita betul atau salah. Nanti kita buktikan di pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Sebelum dimulai nih, menurut kalian apakah hewan ini termasuk vertebrata atau avertebrata? Vertebrata. Ya, vertebrata. Ada yang menyebut vertebrata. Oke, ada yang avertebrata. Nah, kita di sini harus senantiasa mencoba mengungkapkan pendapat ya. Jangan diam aja ketika ada pertanyaan. Kan tentu dalam hati kita ada ya, mau salah dan betul itu nanti kita cari tahu begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini, apakah hewan ini avertebrata atau vertebrata. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang hewan ini, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Ketika menyimak video, perhatikan dengan cermat. Kemudian juga jangan lupa sediakan catatannya. Kalau ada yang dianggap penting atau ya sekiranya perlu dicatat ya, agar kita nanti ada untuk mengulang kembali. Oke, siap untuk mencatat? Siap? Siap. Coba, mana kesiapan kalian? Coba perlihatkan alat tulisnya mana? Mana alat tulis kalian? Coba. Iya, Dinar sudah memperlihatkan alat tulisnya. Terus yang lain juga mana? Coba. Gina udah dibuka kameranya, Gina. Jangan-jangan Gina belum dibuka tuh kameranya, memperlihatkan kameranya ditutup. Iya, Adit sudah bawa buku. Iya, tandanya udah siap. Oh iya tuh kan dibuka mah ada ya buku. Oke, maaf, April juga ada. Iya. Nah, iya. Berarti itu tandanya kita sudah siap belajar ya. Oke, kita lanjut ya. Siap, konsentrasi, jangan terpecah. Inilah video
pembelajarannya. Perhatikan. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari. Sebentar, suaranya terdengar tidak? Dengar. Iya. Baik, kita lanjutkan kalau terdengar ya. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sudahkah kalian tahu apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Baik, sebelumnya pernahkah kalian melihat yang seperti ini? Gambar apakah ini kira-kira? Nah, ini awalnya ada ketika dipisahkan dari dagingnya bersisa lalat. Nah, kalau hewan seperti ini, apakah kalian pernah melihatnya? Tentu ya, di kita banyak sekali. Ini namanya cacing tanah ya. Nah, kalau hewan seperti ini apa namanya? Belut sawah. Belut sawah ini banyak dan biasa dagingnya juga kita konsumsi. Nah, dari hewan cacing tanah dan belut sawah, adakah persamaannya dari kedua hewan ini? Tentu kalian sudah pada kenal dengan hewan ini ya. Dan adakah perbedaannya? Ya, kita ke persamaannya terlebih dahulu. Oke. Persamaan dari kedua hewan ini yang pertama yaitu hewan ini sama-sama tergolong hewan yang melata, hewan yang bergerak menggunakan perut. Yang kedua, sama-sama hidup di dalam tanah, walaupun tanahnya berbeda, ada yang tanah kering dan ada yang tanah basah atau lumpur. Nah, kalau perbedaannya diantaranya adalah cacing ini tidak memiliki tulang di dalam tubuhnya, sedangkan belut ini memiliki tulang di dalam tubuh. Itulah perbedaan dari kedua hewan ini. Kalau kita potong-potong cacing di dalam tubuhnya, kita tidak akan menemukan tulang. Sedangkan kalau kita potong atau belah belut, maka kita akan mendapatkan tulang di dalam tubuh. Nah, jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini termasuk hewan avertebrata, seperti cacing, kemudian juga ubur-ubur, kemudian siput ya. Sedangkan hewan yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata ya, seperti ada ikan, kemudian juga belut, dan kemudian juga kerbau atau mamalia. Demikian. Iya. Demikianlah pembahasan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini keong. Tadi ya keong racun ya atau siput ya. Nah, siput ini punya tulang belakang tidak? Enggak. Nah, iya, tidak ya. Nah, ini yang ada di apa ini? Di luar ini. Ini apa namanya nih yang ada di luar ini? Cangkang. Iya, cangkangnya, bukan tulang. Yang dimaksud dengan tulang belakang adalah tulang yang seperti ini ya. Yang beruas-ruas ya. Ada sendi-sendinya, sambung menyambung. Tentu tulang-tulang ini letaknya ada di dalam daging. Kalau siput di dalamnya, pernah nggak kalian makan siput atau makan keong siput ya? Pernah nggak? Enggak. Belum pernah makan tutut ya, kalau di kita tutut keong. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya, bagus kalau pernah. Pernahkah kalian di dalamnya ada tulang nggak nih siput? Enggak. Enggak. Nah, iya. Nah, kalau begitu, kalau di dalam siput nggak ada tulangnya, berarti siput ini termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata? Avertebrata.
Pinter, bagus, luar biasa kelas 5. Avertebrata ya, karena siput tidak memiliki tulang. Jadi terjawab sudah ya pertanyaan yang tadi di awal ya. Ketika kita bertanya tentang apakah siput ini hewan vertebrata atau avertebrata. Nah, setelah barusan melihat videonya, sekarang kita tahu bahwa siput ini termasuk hewan avertebrata. Iya, bagus Sheryl ya. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini jadi kalau keong atau keong racun ini kita buka, ini terbentuk dari satu cangkang dan satu adalah tubuhnya. Di dalam tubuhnya ini ya, sepanjang tubuhnya tidak ada tulang. Ini bukanlah tulang, tapi ini sebuah cangkang. Kalau hewan vertebrata nih, sepanjang tubuhnya ini akan terdapat tulang ya. Nah, kalau avertebrata tidak ada ya. Itulah perbedaan antara vertebrata dan avertebrata ya. Jadi coba Adit mana Adit, hewan vertebrata itu apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Pinter. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang Gina, apa sih yang disebut dengan hewan avertebrata? Avertebrata apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pinter sekali Gina, luar biasa. Pinter kelas 5, hebat-hebat ya. Jadi avertebrata hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, vertebrata hewan yang mempunyai tulang belakang. Baik, kita lanjutkan ya, simak lagi ini ciri-ciri dari hewan, ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, ya, yang pertama atau hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang ya, tentunya seperti yang tadi telah kita bahas. Oke, yang pertama, nah, susunan syarafnya ini terletak di dalam sumsum tulang belakang. Jadi sarafnya ada sumsum tulang belakang. Ini cirinya ya. Kemudian ciri yang kedua, memiliki otak yang terlindungi oleh tulang ya. Berarti seperti manusia ya, tulangnya keras, otak ada di dalam tengkorak. Yang ketiga, memiliki dua lapisan kulit luar dan kulit dalam ya. Nah, ini ciri dari hewan vertebrata. Sedangkan ciri hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang pertama, susunan sarafnya beda ya. Susunan sarafnya kalau avertebrata terletak di dalam sumsum tulang belakang. Kalau hewan avertebrata susunan sarafnya berada di perut ya, di perut. Kemudian yang kedua, otaknya juga tidak terlindung oleh rangka ya. Si otaknya tidak terlindungi oleh rangka atau tulang yang keras. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, hewan avertebrata memiliki rangka luar, tidak memiliki rangka luar ya. Nah, ini ciri-cirinya. Hewan avertebrata contohnya siput. Hewan vertebrata contohnya ikan ya. Ini ya, ini dua jenis itu ya, berbeda. Di mana di sini otaknya terletak di kepala, kepalanya terlindung oleh tulang. Kalau ini otaknya berada di luar, tidak terlindung oleh tulang ya. Itu untuk ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kita nanti di sini membuat LKPD ya, jenis hewan vertebrata ya. Tentu kita kan di sekitar kita sering melihat hewan ya. Dan nanti coba kalian kelompokkan mana yang termasuk hewan vertebrata dan mana yang termasuk hewan invertebrata. Nah, di sini nanti kalian akan dibuat dalam kelompok. Di si kelompok ini nanti ada yang 2, ada yang 3 ya. Nanti silahkan kalian masuk ke kelompok
kemudian kerjakan dan diisi. Yang menulis cukup seorang saja ya, ditulis anggota kelompoknya. Sebentar, Bapak persiapkan dulu. Oke, Dinar, kelompoknya dengan siapa biasanya, Dinar? April. Oke. Sambil menunggu, boleh kita yel-yel dulu ya. Kelas 5 semua siap? Yel-yel dulu sebelum mulai ke kelompok. Siap. Coba dibuka dulu. Ya. Terus. Kelas 5. Oke. Kelas 5. Kelas 5. Semangat. Kelas 5. Luar biasa. Oh, iya, ya. Iya, April, Dinar. Oke, udah masuk ya? Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Kalau sudah masuk semua. Nah, nanti di sana suara Bapak kedengaran di semua kelompok? Baik. Dengar. Baik. Pertama, nanti kalian diskusikan bersama kelompok tentang hewan di sekitar yang termasuk avertebrata dan vertebrata. Kemudian ditulis. Setelah itu nanti Bapak akan berkeliling ke tiap kelompok untuk melihat proses pembelajarannya. Jangan dulu dimulai sebelum Bapak rekam. Jadi nanti Bapak akan melihat nih siapa siswa yang aktif dalam diskusi, siapa yang hanya diam saja begitu. Kira-kira paham nih? Ya, Bapak ke kelompok 1 dulu untuk merekam ya. Ya, kelompok 1 ya, silahkan untuk dimulai. Oke, Bapak rekam dulu kelompok 2. Sebentar, kelompok 2 juga jangan dulu mulai, kita rekam dulu. Ya, silahkan kelompok 2 sudah direkam. Untuk kelompok 3 sebentar. Ya, untuk kelompok 3 juga silahkan sudah mulai direkam. Silahkan lanjutkan berdiskusi. Ya, halo kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah berjalan diskusinya sampai di mana? Nanti kalau baru berapa? Baru sebagian, belum beres semua belum? Ya, silakan itu diskusi ya. Diskusi berarti April yang bertugas mencatat siapa? Oh, April. Nah, nanti April kamu tanya ke April, kamu tanya ke Dinar. Nanti kalau sudah selesai, April kamu acungkan tangan ya, biar nanti kelihatan kelompok 1 sudah selesai gitu ya. Silahkan dilanjutkan lagi ya diskusinya. Dinar, apa yang termasuk hewan vertebrat? Ayam. Selain ayam apa? Kucing. Selain kucing apa? Ular. Apa hewan? Oh, 2. Seril, bagaimana? Udah diskusinya Seril sampai di mana? Sudah berapa yang didapat hewannya, Seril? Agit, apa yang hewan vertebrata? Ayo Agit, jangan malu-malu Git. Yang ada tulangnya. Sok, silahkan ditulis Seril ya. Apa saja hewan vertebrata? Siput. Eki, apa yang termasuk hewan vertebrata? Kambing. Selain kambing? Kerbau. Ubur-ubur. Selain ubur-ubur? Eki, apa saja hewan vertebrata? Ubur-ubur. Ubur-ubur mantos. Amel, apa yang termasuk hewan vertebrata? Ikan. Selain ikan? Kucing.
Ya, baik, untuk kelompok Gina terlebih dahulu. Gina udah beres ya? Coba Gina perlihatkan hasil pekerjaannya Gina, biar Bapak Seril udah ya? Iya, sip. Ini Seril, iya kelompok Seril bagus, udah ya? Oke, bentar. Udah Seril. Kemudian kelompok Dinar juga udah, silahkan diperlihatkan dulu Dinar. Nah, begitu Pril. Nah, nanti setelah ini suara Bapak terdengar di semua kelompok sekarang? Terdengar. Oke, baik. Kalau terdengar, begini. Nah, ini kan kita selesai diskusi ya. Nah, berarti kita harus kembali lagi ke kelas ya. Nah, untuk kembali ke kelas, nanti Bapak kirim linknya, link kelasnya ya. Sudah, Nah, bagus. Oke, sekarang ini sudah masuk lagi ya semua ya. Jangan-jangan nanti ada yang tertunda di kelas. Amel udah ada, Adit, iya, semua sudah masuk lagi ya. Oke. Bagaimana tadi diskusinya, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, sebelum dilanjutkan, nah silahkan kita presentasikan dulu. Yang pertama ketua kelompok dari siapa tadi? Gina ya, Gina. Yang lain tolong perhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada yang, ini tidak tepat, kita bisa diskusikan di kelas ini. Ayo coba Gina. Atau mungkin kalau Gina belum siap, siapa yang sudah siap kelompoknya? Oh, Eki, Seril dulu ya. Eki, Seril dulu, Seril. Hewan vertebrata. 1 kambing, 2 kerbau, 3 kucing, 4 belut, 5 ayam. Iya. Coba yang lain, bagus ya nih hasil kelompok Seril. Bagus. Bagus ya. Mantap. Kita lanjut ke kelompok Dinar. Ayo Dinar. Hewan vertebrata. Ikan, ayam, kambing, Ya, jangkrik, hewan sapi. avertebrata. Ya. Yang dibaca oleh Dinar, Gina barusan hewan vertebrata atau avertebrata? Oke, kalau vertebrata di sini ada yang perlu diperbaiki ya, kelompok Gina ya. Di sana Bapak dengar katanya jangkrik ya. Ada jangkrik ya barusan. Jangkrik ini hewan tidak punya tulang ya. Nah, ini disebutnya hewan avertebrata kalau jangkrik ya. Kalau sapi itu vertebrata. Bagaimana kira-kira, sudah paham tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Kalau sudah paham, nah, sekarang untuk lebih memantapkan pengetahuan kita tentang hewan vertebrata, di sini Bapak sudah disediakan teks bacaan. Ya, ini tentu ini akan menambah pengetahuan kita ya tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Siapa yang mau membaca paragraf yang pertama? Ayo, siapa? Oke. Mau dibaca oleh Dinar. Silakan Dinar. Adit, Dinar dulu ya. Adit dari tadi ini udah aktif sekali nih. Coba kita Dinar dulu ya. Adit, nanti Adit kebagian juga ya. Adit, sabar ya. Kita ke Dinar dulu. Menurut Agit, Dinar membacanya lancar enggak nih Git? Lancar. Lancar ya, bagus berarti Dinar. Terus lanjutkan latihan di rumah biar lebih lancar lagi membaca. Ya, baik kita lanjutkan. Untuk paragraf yang kedua, siapa yang mau membaca paragraf yang kedua? Oh, Seril. Oke. Siapa yang mau membaca paragraf yang ketiga? Oh, Eki, boleh Eki. Eki boleh, Eki mengacungkan tangan. Silakan Eki, paragraf yang ketiga Eki. Untuk yang paragraf berikutnya, yang keempat, keempat. Siapa yang keempat? Silakan. Mel, silakan dibaca Mel, paragraf yang keempat Mel. Paragraf selanjutnya siapa yang membaca? Adit. Baru ini Adit acung dari tadi mengacungkan tangan terus. Ya, oke Dit. Coba kamu baca Dit paragraf yang ini, silakan. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi.
Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Bagus. Boleh tepuk tangan dong untuk Adit nih, luar biasa Adit. Ayo, mana suara tepuk tangan? Iya, luar biasa Adit. Terima kasih Adit. Lanjutkan lagi membaca ya, biar lebih lancar lagi. Nah, seperti Adit begitu ya, aktif dalam pembelajaran itu luar biasa ya. Senang sekali melihatnya ya. Oke, lanjut ke paragraf yang terakhir nih. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, kemudian juga kita tidak boleh minder karena kita mempunyai kekurangan. Jadi kalau kita ada kekurangan, kita jangan minder, ya, malu berbicara, mau berpendapat, jangan. Ayo berbicara teman-teman. Sebaliknya, kalau kita punya kelebihan, kita jangan sombong. Ya, baik. Nah, setelah membaca, di sini kalian nanti menuliskan ide pokok ya. Tuliskan ide pokoknya dari paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Tuliskan ide pokoknya. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Oke, untuk mengingatkan kembali, nah di sini ada cara menentukan ide pokok. Tolong disimak sebelum kita mengerjakan LKPD. Membahas tentang apa? Nah, dengan membaca paragraf tadi, kita bisa mengetahui bahwa paragraf tersebut membicarakan tentang manfaat nanas bagi kesehatan. Itulah ide pokok paragraf tersebut, manfaat nanas bagi kesehatan. Ya, demikianlah cara menentukan ide pokok ya. Oke. Bagaimana cara menentukan ide pokok tadi sudah dibahas ya. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti inilah penentuan ide pokoknya ya. Nah, cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir pada setiap paragraf. Pertama di sini kita harus tentukan di tiap paragraf ya. Nah, demikian cara menentukan ide pokok. Ya, sekian ya. Nah, nanti di rumah kalian kerjakan seperti ini. Dari bacaan tadi, nomor 1 paragraf pertama apa ide pokoknya tulis ya. Nah, setelah selesai ditulis paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir, dipoto dan kalian kirim ke WA Bapak ya. Nanti Bapak pilih. Kira-kira paham nih untuk mengerjakan soal ini, paham nggak? Paham. Tuh. Paham. Nanti dikirim ke WA ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, di akhir ini coba nih Bapak ada sedikit kuis nih. Coba ya, kita ke kuis dulu. Nanti kita jawab boleh bersama-sama ya. Oke. Masalah yang dibahas dalam suatu paragraf adalah pengertian dari Dalam suatu paragraf. ide pokok. Ide pokok. Coba bagus sekali nih Eki Edit. Coba kita cek ide pokok. Wah, hebat. Kata tanya yang biasa digunakan untuk menentukan ide pokok adalah apa? Apa ya? Kita kunci apa? Kita lihat. Sini. Betul sekali. Mantap. Kita dapat 2 bintang. Kita lanjut. Pokok pikiran pokok. Gagasan utama, gagasan pokok dan pikiran utama adalah nama lain dari ide pokok. Ide pokok kita kunci di ide pokok. Kita buka ide pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Tepuk tangan hebat.
Ini linknya, link soalnya Bapak akan kirim ke grup WA ya. Kalian kerjakan selama 10 menit lah ya. Silahkan dikerjakan. Lihat di sini siapa yang nilainya nanti kelihatan ya. Oke. Oke, kalau begitu untuk yang sekarang karena HP-nya keburu habis batu, bisa nanti menyusul ya. Tuh, oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat dulu di sini. Adityawan 100, April 100, Amelia Putri 100, Gina 100, Dinar 100, Agit 100. Oke, kita lanjutkan. Kedengaran. Sekarang kita Kedengaran. berada di akhir pembelajaran ya. Untuk itu mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita tadi mempelajari tentang hewan vertebrata ya, adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Penentuan kita juga tadi mempelajari penentuan ide pokok, begitu dengan membaca teks tiap paragraf, baca tiap kalimat dengan cermat, tentukan kalimat utamanya dan tentukan ide pokoknya. Itulah pembelajaran kali ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, bagian mana yang dianggap paling senang ketika belajar kalian? Sedang Iya, berdiskusi. sedang berdiskusi. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, karena nilai sudah bagus-bagus ya, artinya kita tidak perlu remedial, kita hanya perlu pengayaan. Untuk pengayaannya, link-link video akan Bapak kirim ke grup WA ya. Silakan kalian pelajari lagi ya. Nah, untuk itu silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan untuk berdoa. Mulai. Bapak Guru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini Bapak ucapkan terima kasih ya. Sayang ini HP-nya ya sudah pada lowbat ya, sehingga terkendala juga. Oke, tapi nggak masalah karena pembelajaran sudah selesai. Selanjutnya kita jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Nah, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf bila ada salah-salah kata. Demikian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan boleh wabarakatuh. keluar dari gedung.